Tes tes, 1, 2. Tes 1, 2. Tes tes, 1, 2. Jasmine sama Vanda, kedengaran suara ibu? Tes 1, 2. Sudah jelas? Jasmine? Tes tes, 1, 2.
Oke, baik. Anda sudah bisa kita mulai? Tes, tes, satu, dua. Jasmine, kita sudah bisa mulai? Oke, Mbak Dera sudah join. Kita sudah bisa mulai.
Oke, baik. Teman-teman, halo. Silakan siapa yang duluan aja, Mbak Dera, Panda, atau Mbak Jasmine, silakan. Assalamualaikum, Ibu. Iz- Ya, Izin, Waalaikumsalam, Mbak Dera. izin Ibu, Dara sudah mau kata satu, tapi ada yang belum dimasuk semuanya. Izin share-nya Ibu. Boleh, boleh. Suara Ibu jelas nggak ya, Mbak Dera ya? Jelas Ibu terdengar. Oke. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, sudah. Siap. Bisa. Maaf ya Ibu, tadinya Dara mau share ke Google Drive dulu. Kirain bimbingannya jam 7, ternyata jam 1, salah baca grup. Ini Ibu, untuk bab Oke. 1. Ya, dikecilin lagi. Oh iya, siap. Oke, Mbak Dera, kemarin jadinya judulnya apa ya? Untuk judulnya jadinya ini Bu, pengaruh realisasi anggaran dan optimalisasi pengelolaan anggaran terhadap keuangan pada Badan Standarisasi Nasional. Oke. Kembali lagi ke bab 1 tadi ya Bu. Mm-mm. Oke, sini. Nah, ini Mbak Dera mungkin saran Ibu ya, di alinea pertama di bab 1 di latar belakang ya. Iya Ibu. Eh, ini mungkin ditambah saja nanti eh, untuk menyampaikan ya secara umumnya terkait hmm, laporan keuangan dulu. Laporan keuangan dulu.
tapi secara globalnya gitu ya, laporan keuangan secara globalnya. Misal contohnya eh, secara globalnya itu kan sebenarnya istilahnya gitu ya. Misalnya perkembangan nih, perkembangan dalam laporan keuangan di Indonesia seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi secara globalnya dulu, secara umumnya dulu disampaikan. Nah, selanjutnya pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek ini bla 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 bla. Nah, ini mungkin bisa di paragraf berikutnya. Karena kan ini eh, sudah mengerucutnya gitu. Sudah mengerucutnya ke pengelolaan keuangan, pengelolaan realisasi anggaran gitu ya. Nanti saran Ibu satu atau dua paragraf saja untuk menyampaikan secara globalnya terkait laporan keuangan atau realisasi setiap anggaran gitu. Nah, itu ya. Nanti ditambahkan saja. Eh, Selanjutnya coba ke bawah. Ada terkait jurnal nggak? Jurnal yang terdahulu Mbak Dera? Sebentar Ibu. Sebenarnya belum ditambahkan. Niatnya mau ditambahkan nanti di Mm-mm. sini sebelum bab 2 ya Bu ya berarti. Ya, jadi coba di latar belakang. Jadi coba. Oh ya siap. Sini ya. Ya. Ya, jadi di latar belakang ini nanti disampaikan ya terkait misalnya Mbak Dera ada ketemu jurnal yang terdahulu gitu ya. Nah, jurnal yang terdahulu nanti seperti apa grafiknya, tabelnya. Nah, nanti dengan jurnal itulah Mbak Dera menyampaikan masih penasaran gitu, seperti apa dalam realisasi anggaran untuk satu kedinasan gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke Ibu, siap. Nah, ini ya di latar belakang. Oke, selanjutnya di rumusan masalah. Apakah realisasi anggaran terpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah itu sektor? Oke, batasan masalah. Siap Ibu. Fokus, oke, nggak masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini, Mbak Dera, saran Ibu boleh nggak ditambah dua lagi, jadi 5. Siap Ibu. Jadi untuk tambahannya apa nih? Kalau untuk tambahannya gimana Bu? Menjelaskan apa lagi berarti? Untuk tambahannya kan itu kan sebenarnya Mbak Dera itu ada 3 variabel ya. Ya, betul. Ya, realisasi anggaran terhadap kinerjanya, optimalisasi terhadap kinerjanya, terus terkait kinerjanya sendiri, Hmm, selanjutnya kinerjanya itu manfaatnya buat, tujuannya buat apa, oke. selanjutnya setelah terjadi itu semua tujuannya buat apa gitu. Oke. Oke, manfaatnya. Nah, manfaat ini Mbak Dera, manfaat hanya dua aja, manfaat teoristis sama manfaat praktis. Oke, Nah, baik. manfaat praktisnya ini dibagi 3 poin lagi. Oke. 3 poin lagi. 3 poinnya itu yang pertama bagi perusahaan atau bagi akademis terlebih dahulu ya, bagi akademis. Yang kedua bagi perusahaan. Yang ketiga bagi peneliti. Oke ya. Selanjutnya metode penelitian. Nah, ini yang Ibu sorot aja sedikit ya, saran Ibu ya, Ibu. yang di jenis dan sumber data. Ya, yang di jenis dan sumber data ini kan ini ada dua dia ya, bagiannya ada primer sama sekunder.
Nah, primernya itu nanti Mbak Dera sampaikan untuk pengambilan pengolahan datanya itu memakai aplikasi apa. Oh, Itu primernya. Nah, sekundernya nanti seperti apa Mbak Dera menyampaikan terkait penelitian ini gitu, yang Mbak Dera angkat gitu. oke, siap, Bu. Eh, Siap ya, tinggal dikembangkan aja ya Mbak Dera ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Hipotesis. Oke, teknis analisis data. Nah, ini sedikit nih saran Ibu ya. Di teknis analis data. Nah, di sini Mbak Dera menyampaikan. Nah, di sini kan ada nih ya. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak statistik SPSS. Nah, untuk menyampaikan ini tuh adanya di sumber dan jenis Oh, yang data. tadi di atas itu ya, Bu. Betul, ada di atas tadi. Nah, teknis analisis data ini kita menyampaikan itu terkait variabel X1-nya, pengaruhnya seperti apa. Jadi kita menyampaikan itu di sini. Eh, Terkait variabel X1-nya, pengaruhnya seperti apa terhadap kinerja keuangan. Terkait variabel X2-nya, optimalisasinya, pengaruhnya seperti apa ke kinerja keuangan. Jadi hubungan gitu. Kita menyampaikan di sini itu hubungan antara X1, X2, dan Y-nya itu seperti apa gitu. Oke, Ibu, siap. Oke ya. Lanjut ke bab 2. Hmm. Landasan teori. Oke, lanjut ke bawah Mbak Dera. Realisasi anggaran ya. Ya. Optimalisasi pengelolaan anggaran. Oke. Sebentar. Itu Hmm. teorinya ada nggak sih? Ada ya? Ini sih, Bu, jurnal terdahulu gitu ya. Yang Ini. terdahulunya ya. Ya, tapi Teorinya yang up kem- to date nggak disampaikan ya? oh, belum sih, Bu. Berarti ditambahkan aja ya, Bu. Ditambahkan aja ya sedikit ya. Minimal satu aja. Oke, siap. Dan selanjutnya nanti jurnal yang terdahulunya gitu ya. Oke, siap, Bu. Oke, optimalisasi pengelolaan anggaran, kinerja keuangan, oke. Nah, ini penelitian terdahulu, ada 5 kolom. Oke, judul penelitian, metode analisis data, hasil penelitian, kesamaan peradaban. Oke, oke. Agak Berarti, digedein sedikit, Mbak Dera oh, bisa. bisa, bisa. Maaf, Ah Ibu. ya. Oke. Oke, penelitian terdahulunya ada berapa ini, Mbak Dera? Kemarin nemu 11, Ibu, tapi ini belum Hmm, dimasukin semua, baru 6 ke sini. ya, oke. Kalau bisa 10 ya. Oke, Ibu, siap. Insya Allah dapat 11. Hmm, Oke, kerangka konseptual. Nah, ini yang sedikit saran Ibu ya di kerangka ya. Nah, kerangka ini kan sebenarnya indikator ya, Mbak Dera ya. Nah, di sini kan indikatornya X1, X2 terhadap Y-nya, gitu ya. Ya. Nah, di sini itu X1-nya realisasi anggaran. Nah, dari realisasi anggaran ini, indikatornya apa, Mbak Dera? Oh, Nah, yang ada 5 itu ya, Bu, biasanya tuh. betul. Itu disampaikan ya. Ya, Bu. Nih, X1, 2, ya, siap. indikatornya. Begitu juga dengan X2. X2 itu kan optimalisasi anggaran. Ya, nah nanti itu ada indikatornya tuh. Oke, Ibu. Disampaikan juga indikatornya.
Oke, dan selanjutnya juga Y-nya itu ada kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini terhadap pengaruh realisasi anggaran dan optimalisasi pengelolaan anggaran ini ada indikatornya juga nanti itu disampaikan ya. Siap. Oke, selanjutnya operasional variabel, realisasi anggaran, optimalisasi pengelolaan anggaran, oke, kinerja keuangan, pengaruh kali ya, Mbak Dera ya. Yang mana, Bu? Yang ini nih, operasional variabel. Oh, berarti ini judulnya ya, pengaruh. Enggak, ini judulnya benar, tapi 2.4.1-nya itu pengaruh. Oh, pengaruh realisasi pada gitu ya, Bu Ya, ya? betul. Pada kinerja keuangan. Yang ini juga sama ya, optimalisasi. Betul. Bu, siap. Betul. Pengaruh optimalisasi pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan. Nah, gitu ya. Atau yang ini berarti kinerja keuangan aja, Bu, atau Kalau yang ini itu jangan kinerja keuangan. Ini kan Y-nya ya. iya, betul. Nah, ini kan Y-nya. Eh, pengaruh kedua variabel itu aja nanti disampaikan. Siap. Variabel. Berarti hmm, nanti berbagi. Itu siap. Oke. Yang optimalisasi juga ya, pengaruhnya seperti apa ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, Sudah, belum bab, ada lagi. oh bab 3. Ya, belum. Aduh. Masih kosong. Udah Ibu udah semangat loh Pak Der. Tadi malam tuh mau ngerjain cuma keburu tepar gitu, Bu. Ya Allah, minggu depan. Sudah bab Oke, 3. oke, Mbak Dera. Eh, ini Alhamdulillah ya, Mbak Dera tuh sudah nangkep terkait tentang TA ini. Kalau Ibu lihat, karena kita juga baru kemarin pertemuan pertama, tapi ini bagus sudah masuk ke bab 2. Ya, dan selanjutnya nanti Mbak Dera kalau bisa nih ya, kalau bisa nih secepatnya sampai akhir Januari itu udah sampai bab 4 Siap, ya. siap. Akhir Januari itu udah sampai bab 4. Nah, nanti insya Allah Mbak Dera itu Ibu prediksi itu di awal Februari itu udah daftar sidang Oke, siap, ya. siap. Nah, karena setelah nanti Mbak Dera itu selesai bab 4-nya, itu sudah bisa daftar sidang. Siap, Ibu. Ya langsung buat apa namanya PPT presentasinya aja itu udah bisa Oke, daftar sidang ya. Nah siap, selanjutnya nanti kan kalau misalnya untuk kesimpulan dan saran itu kan bisa berkelanjutan gitu ya. siap. Nah karena Ibu tuh ada pesan dan kesan nih dari Bu Dokter Silvana gitu ya. Kalau Iya, bisa sampai bab 4 itu udah bisa ngajuin sidang oke, Ibu. gitu Siap, ya. Karena kan sudah selesai gitu ya sampai ke pembahasan penelitiannya gitu ya. siap, Nah, Ibu. nanti siap-siap aja Mbak Dera ya. Iya, Ibu. Target Mbak Dera Februari udah sidang. Siap, Ibu. Insya Allah nanti langsung, sekarang langsung dilanjut. Jadi Ya, pas hari Rabu ya berarti. ya Rabu Udah nanti bagi. kita bimbingan lagi. Nah, biar cepet Mbak Dera. Ya, oke. Baik Mbak Dera, ada yang mau ditanyain lagi? Izin, Bu, berarti ini saya perbaikan, terus lanjut ke bab 3 dulu aja ya, Bu. Jadi nanti Ya, Rabu langsung direvisi lagi sama Ibu gitu ya. betul, betul. Betul. Oh, Bu, siap. Ya, tapi kalau misalnya Mbak Dera ada waktu mah sekalian aja sampai bab 4. Tapi mungkin nggak mungkin ya, karena kan memang butuh pembahasannya itu butuh beberapa. Mbak Dera pakai SPSS kan? Iya, Ibu, niatnya mau pakai SPSS, cuma kalau misal nanti bingung, paling nanya ke kakak tingkat pakai aplikasi Oh apa ya, gitu. sudah ada belum aplikasi SPSS-nya? Eh, sebenarnya sudah, tapi di laptop yang lain, Bu. Yang di sini Oh, belum di-download. Nanti oh saya, gitu. Ya artinya udah ada ya. ya, Ibu, Boleh nanti siap. kalau misalnya belum ada, Mbak Dera boleh minta ke Ibu nanti Ibu share ya. Ibu, siap. Oke, baik. Ada lagi Mbak Dera? Izin, Bu, kemarin tuh Dera sudah coba olah datanya seperti Hmm. ini. Nanti nggak ya? Ini apakah terlihat Excel-nya, Bu?
Belum, masih Belum. yang Word. Sebentar, Bu. Sebentar ya, Bu. Seperti ini, Bu. Apakah terlihat? Ya, sudah Kemarin, terlihat. jadi seperti ini, Bu, kira-kira datanya. Jadi kan BSN itu ada dua program Hmm, standarisasi nasional dan program dukungan manajemen. Nah, di bawahnya itu ada unit-unit kerja lagi, Bu, seperti 3558, 3559, nanti ada penjelasannya. Terus hmm, untuk pagu, realisasi, dan sisa anggaran. Lalu perhitungannya niatnya seperti ini, Bu, realisasi. Untuk X1-nya cara perhitungan realisasi dibagi pagu kali 100%, lalu X2-nya sisa anggaran dibagi pagu dikali 100%, dan untuk Y-nya total realisasi anggaran per instansi dan total pagu anggaran per instansi. Lalu sudah coba seperti ini, Bu, dihitung. Ini juga Oke. sudah. Dan yang ini. Nah, untuk yang Y-nya Ibu kira-kira apakah lebih baik BSN secara keseluruhan atau ini ya Bu, per program? Tadi kan programnya ada dua gitu. Hmm. Saran Ibu mah per program aja. Per program aja ya. Oke, Ibu Ya, siap. Oke, per- oke, Ibu siap kalau gitu. oke. Oke. Mungkin segitu dulu sih Bu pertanyaannya. Oke, baik. Oh iya Ibu, izin bertanya kalau sampel itu ada minimalnya nggak ya? Karena DR tuh sebenarnya ngambil dari aplikasi Sakti kan. Nah, di Mm-mm. aplikasi Sakti BSN itu adanya dari 2022 sampai 2025 aja Bu, 4 tahun gitu. Nggak ada sih, nggak ada dibatasin kalau itu Mbak Dera. Izin Ibu Ya. putus-putus. Oh, nggak ada dibatasin. Ya, nggak Oke Ibu. dibatasin. Oke. Oke, kalau gitu Bu berarti Oke. dilanjut dulu aja ya. Nanti kalau Mm-mm. bingung atau apa bisa bertanya lagi ya. Boleh, Siap. boleh. Silakan. Oke, Siap cukup Ibu. ya Mbak Dera ya. Ibu boleh izin screenshot dulu? Boleh, silakan. Oh, Mbak Siap. Dera yang kemarin jadi nggak ya di itu ya, di screenshot? Nggak jadi ya? Eh, belum Bu, kemarin belum. Oh, kebetulan Berarti Ibu nanti minta eh, Google Zoom aja. kebetulan yang kemarin tuh Ibu tuh record Zoom-nya tuh hilang. Oh, oke Ibu nggak apa-apa kalau gitu. Ini dihitung pertemuan tiga aja gitu ya Bu ya. Siap. Ya, pokoknya pertemuan hari Oke, ini lanjutan aja gitu ya. oke, siap, siap. Oke, baik. Ya, oke. Makasih Mbak Dera. Bu, izin stop share. Boleh. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan teman-teman yang lain. Jasmine, Ibu, ya, silakan. Ruhanda, ini dulu saya pakai dua user karena yang satunya eh, suaranya lagi error. boleh, silakan. Ya, Langsung share screen aja. ya Bu. Sudah terlihat Ibu? Sudah. Hmm. Ini jadinya saya ganti judul Ibu. Oh, jadi ganti judul. Iya, Oke. karena saya Judulnya apa sekarang? yang sekarang pengaruh harga emas dan minyak dunia terhadap IHSG untuk periode 2023 sampai 2025 Ibu. Mm, Boleh, boleh diketik judulnya Oh, di diketik mana? Iya, di biar chat ya Ibu Bu. kelihatan, biar nanti ketahuan arahnya dari latar belakang ini kemana. Ya, benar ya Bu. Oke, Mbak Fanda, artinya eh, perubahan judul ini ada perubah dong latar belakang ya. Ya, ya semuanya gitu ya. Ya, ya, Bu. Hmm. Boleh Mbak Fanda sedikit
disampaikan terkait judul yang baru. Iya. Silakan. Jadi kenapa saya pilih yang sekarang ini, Bu? Karena yang kemarin itu, pertama saya coba cari referensinya, itu kebanyakan dari dunia luar, pakai bahasa Inggris, Bu. Cukup kesulitan sih, Bu, kalau saya mencari referensi yang lebih di bahasa. Kemudian variabel Y-nya itu juga nggak terlalu banyak, Bu, di internet. Nah, kemudian juga yang latar belakang judul kemarin itu tidak terlalu kuat gitu, Bu. Jadi kalau yang sekarang kan lebih bisa saya, ibaratnya kalau saya ditanyain penguji itu saya lebih mantap gitu Bu, jawabnya. Nah, untuk yang judul kali ini Bu, jadi kurang lebih itu latar belakangnya kenapa saya membahas judul ini, karena kebanyakan kan indikator suatu negara dikatakan kolaps atau mulai apa namanya, mulai keuangan yang mulai terganggu itu dari indikator ya Bu ya. Yang pertama harga emas dan minyak dunia. Nah, ini saya kaitkan dengan IHSG. Kenapa IHSG? Karena yang tadi Bu, kayak variabel ini itu banyak yang sudah dibahas di jurnal-jurnal terdahulunya. Gitu ya. Kemudian kenapa 2023 sampai 2025? Ini karena update terbarunya aja. Kemudian kenapa juga masih saya bahas meskipun sudah banyak jurnal terdahulunya itu karena ada Jeffrey satu. Ada yang mengatakan ada pengaruh positif, tapi ada juga yang kesimpulannya pengaruh negatif gitu. Hmm. Oke, baik. Mbak Fanda ini ngambilnya 3 variabel ya. Oke, coba lanjut ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Hmm. Oke, Mbak Fanda, ini untuk latar belakang. Ya, latar belakang ini mungkin Mbak Panda kemarin kan kita sudah ya yang waktu pertemuan pertamanya udah Ibu sampaikan terkait tentang piramid terbaliknya. Oke ya. Nah, untuk piramid terbaliknya ini kalau yang nomor satunya itu Mbak Panda udah oke Ibu. Udah approve ya. Nah, untuk yang nomor duanya berarti piramid terbaliknya itu terkait tentang terhadap Y-nya, IHSG-nya seperti apa. Dan ada nggak dan ada nggak penelitian terdahulu ngebahas itu? Oh, Nah, artinya nanti di sini di latar belakang itu Mbak Fanda sampaikan dulu. Sampaikan terkait judul, ya, terkait judulnya Mbak Fanda angkat dalam penelitian ini. Kalau misalnya ada lebih bagus lagi terkait grafik dari data 2023 sampai 2025-nya. Tabelnya, grafiknya, gitu. jadi nanti tinggal tambahkan isu IHSG-nya ya Bu ya, Ya, sama memunculkan grafik IHSG di tahun 2023 sampai 2025 gitu ya Bu. betul, betul. Karena kan memang di sini Ibu baca Mbak Fanda ada menyinggung penelitian terdahulu ya. Ya, betul Nah, Ibu. itu disampaikan. Ya. Nah, kalau Oh ya. misalnya untuk perkembangan secara umumnya sih Ibu sudah oke ya. Karena perkembangan pasar modal pada saat ini seperti apa. Itu sudah menyampaikan itu gitu ya. Nah, tapi nanti saran Ibu yang paling narasinya yang paling banyak itu ya di poin ini gitu. Oh di Di IHSG-nya Bu ya. poin ini piramid terbalik yang nomor 2-nya gitu ya. Oke, IHSG-nya berarti ya.
Nah, lanjut kita rumusan masalah. Oke, karena hanya 3 variabel, rumusan masalahnya 3. Batasan masalah. Just tadi ini. Oke. Tujuan penelitian. Berarti ini maksud Mbak Fanda harga emasnya juga harga emas dunia ya? Iya, Ibu. Iya ya. Eh, Karena ke harga minyak kan minyak dunia. Gimana Mbak Fanda? halo, tes, tes. Ya, Iya, Ibu. Ibu mau tanya juga sekalian, ini kan karena IHSG-nya di Bursa Efek Indonesia, nah berarti harga emas dan harga minyaknya itu mending yang Indonesia atau dunia ya, Bu? nah Agar bisa membandingkan. kalau kalau saran Ibu mah terkait dengan penelitian yang diambil Mbak Fanda ini agar tidak melebar gitu ya. Nah, mungkin nanti salah satunya kan bisa dibatasin permasalahannya. Nah, tapi dari bahasa atau dari yang disampaikan di judul juga nanti jangan minyak dunia gitu. Kalau dunia itu nanti khawatir Mbak Fanda itu harus membuat grafik minyak dunia itu seperti apa. Contoh misalnya di Iran sekarang gitu ya, yang lagi perang gitu ya. Nanti ditanya lagi. Iya, iya, Bu. Udah yang di Indonesia aja Berarti deh. saya batasin yang untuk Indonesia aja. Ya, mengerucut aja Ya, deh yang di Indonesia aja. Nah, artinya iya, nanti Bu. di judul jangan ada dunianya gitu ya. Karena ini Ibu baca juga emas dunia di sininya tuh. Iya, Bu. Menganalisis pengaruh harga emas dunia. Karena Nanti referensi kemarin kebanyakan di Mas dunia sih. nanti melebar loh ini Mbak Fanda. Iya, iya, Bu. Saya ganti Ya, aja nanti. oke. Nanti diperbaikin aja. Selanjutnya Iya, manfaat siap, Bu. penelitian. Oke, ini ada praktis. Nah, praktis ini 3 aja Mbak Fanda. Oh, berarti yang dihapus yang mana, Ibu? Praktis itu akademis, Iya. perusahaan, dan peneliti. Udah, itu aja. Hmm, 3 aja ya, akademis, perusahaan, dan peneliti. Itu aja. ada ya? Ya, untuk manfaat praktisnya. Jadi yang lain gak usah ada gitu. Hanya 3 itu aja. Simple ya. Siap, siap, Sesuai siap, Ibu. dengan buku panduan aja. Oke. Siap, Oke. sudah, Bu. Nah, selanjutnya metode penelitian atau jenis penelitian, sumber dan jenis data. Oke, sumber dan jenis data ini Mbak Fanda itu rencananya pakai aplikasi apa? Oh, SPSS, Ibu. SPSS ya. Nah, SPSS-nya itu disampaikan di sini, Mbak Fanda. Oh, oke. Mm. Nah, sumber dan jenis data itu sebenarnya kan ada 2 ya. Ada primer dan sekunder. Ya. Nah, nanti Mbak Panda itu sedikit menjelaskan primer itu apa, bla bla bla, dan untuk dan selanjutnya peneliti
dalam pengelolaan data memakai aplikasi atau menggunakan aplikasi SPSS. Nah gitu di sini. Selanjutnya sekundernya apa gitu. Oh, iya. Ya, hanya dua itu aja kalau di Iya, sumber Bu. data. Oke ya. Selanjutnya hipotesis. Oke, ada 3 variabel. Harga emas dunia semua nih ya. Iya, Bu. Nanti hati-hati ya. Iya, Bu. Hati-hati nanti kalau Bu Dokter Silvana itu detail banget soal. Jadi Hmm. bisa ketahuan tuh beliau tuh. Oke, selanjutnya teknis analis data. Nah, teknis analis data ini, Mbak Fanda itu menyampaikan hubungan antara X1, variabel X1-nya, dan variabel X2-nya, pengaruhnya seperti apa terhadap Y-nya, gitu Mbak Fanda. Oke ya, nah itu disampaikan di sini nih. Oke, lanjut bab 2. Halo, oke, Mbak Fanda, Aman, sudah ada. bab 2 sudah ada. Ini Bu, berarti yang pengaruh hubungan X1 dan X2 terhadap Y-nya ini langsung dijelaskan secara narasi deskripsi gitu ya Bu, langsung di Betul, poin-poin. betul. Oh, ya, itu. Jadi Hampir pengaruh sama dengan yang bab 2 berarti ya Bu ya, yang pakai grafik itu. eh, ada sih perbedaannya, ada perbedaannya. Tapi di sini itu disampaikan kita menyampaikan redaksinya itu pengaruh variabel X1-nya. Iya Bu. Hmm, oke, Ya, cukup Bu. cukup. Bab 2 belum ya, Mbak Fanda ya? Gimana Bu? Bab 2-nya belum ya? Belum, alhamdulillah belum Bu. Oh, belum. Tapi referensinya udah nemu kemarin, ada 10. Oh, gitu. Oke. Ya, Oh, peneliti terdahulunya udah ketemu 10 ya? sudah ketemu Bu. Oke, baik-baik. Sip, Mbak Fanda, Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? dari saya cukup itu dulu Bu. Oh, cukup ya. Oke, Ya, Mbak Fanda ini lanjut aja ya. Lanjut ke bab ya Bu. 2 dan bab 3 kalau bisa. Iya, iya Bu. Ya, jadi target kan Februari itu udah sidang semua ya. Iya Bu. Februari udah sidang semua. Nah, kalau bisa nanti hari Rabu kita bimbingan lagi. Nanti akan Ibu arahkan seperti apa yang sudah Mbak Fanda revisi ya. Dan selanjutnya nanti kalau bisa sih di awal Februari itu Mbak Fanda sudah sampai bab 4 ya. Iya Bu. Dan untuk bab 4 itu kalau Mbak Fanda sudah bab 4 itu sudah bisa daftar sidang. Nggak apa-apa nanti Ibu bantu deh gitu ya. Nanti kan Ibu ikut juga tuh. Ibu bantu nanti, Ibu ikut juga nanti ketika di sidang, nanti juga selesai sidang itu ada revisi lagi. Oh, iya Nah, Ibu. nanti mudah-mudahan disempurnakan gitu, kita sempurnakan bersama-sama gitu ya. Iya Ibu. Siap. Oke, dikejar ya Mbak Fanda ya. Iya Bu. Oke, sip, ada lagi Mbak Bu, Fanda? benar Bu izin screenshot. Boleh, silakan. Udah Ibu. Oke Saya ya. izin stop share. Oke, baik, makasih Mbak Fanda. Terima kasih banyak Bu. Ya, makasih sama-sama. Oke, berikutnya silakan Mbak Jasmine atau Mbak Kuni. Boleh Bu. Silakan. Baik, menit sebentar Bu. Mbak Kuni, udah bab berapa nih?
eh, baru ngejar bab 2 Bu. Jadi sebenarnya kan kemarin udah terakhir eh pas itu terakhir kan sampai bab 1 ya Bu revisi. Mm, mm, Terus harus ngejar bab 2 kemarin Desember sampai awal Januari kebetulan load kerjaan lagi banyak sekali. Terus ini ya. kemarin seminggu kemarin baru ngejar bab 2. Boleh-boleh dilanjut aja. Ini karena ibu juga Oke. dikejar-kejar sama bu dokter loh ini. Oke Benar-benar siap Bu. dikejar-kejar. OTW ngebut Bu. Nanti mudah-mudahan awal Februari daftar sidang aja gitu ya. Oke Kalau siap Bu. kalau udah sampai bab 4. Baik Bu. Oke, kita lanjut. Eh, oke baik Bu. Ini kemarin ini sih Bu kan harus ada fenomena yang terjadi ya. Ya, Ini saya ambil untuk beberapa fenomena seperti untuk adanya jumlah investor menggunakan digitalisasi atau investasi digital. Kemudian di sini juga terkait eh, investor yang paling banyak mendominasi di mana di usia di bawah 30 tahun yang artinya didominasi oleh Gen Z. Kemudian ini saya lanjutkan lagi terkait pembahasan terkait ASN. Kemudian baru masuk ke financial influencer dan terkait persepsi resiko. Tapi Bu, sebenarnya saya masih agak ragu apakah untuk variabel X-nya ini kalau misal dua itu eh, kurang atau tidak. Karena tuh saya masih ragu untuk menambahkan literasi keuangan sebenarnya. Nah, mungkin saya lanjut dulu aja ya Bu. ya. In- ini jadi di sini pembahasan terkait financial influencer, kemudian eh, beberapa studi tentang financial influencer, kemudian dilanjutkan untuk faktor untuk persepsi resiko, ini untuk X2-nya. Kemudian saya sambungkan sedikit tentang literasi keuangan karena itu jadi faktor internal. Kemudian jadinya di sini saya melatar belakangi beberapa hal penelitian ini belum ada yang meneliti tentang aparatur sipil negara dalam mengambil keputusan investasi karena em, sebagai alasan juga karena sebagai ASN biasanya memiliki finansial yang cenderung stabil. Mungkin itu untuk latar belakangnya, Bu. Oke. Ini untuk rumusan masalahnya, Bu. Mm. Coba Mbak Koni ke atas dulu, ke latar belakang. Oh ya, boleh, Bu. Yang terkait apa, Bu? Eh, di halaman 1 aja ya, coba. Oh ya, boleh, Bu. Oke, sip.
Untuk di awal alinea nih, yang Mbak Kuni ya, saran Ibu sih redaksinya ya, redaksinya itu terkait tentang perkembangan menjadi investor saat ini. Baik, Bu. Nah, itu aja tuh disampaikan ya. Dan selanjutnya nanti alinea yang berikutnya bisa nih faktor penting ini bla 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 bla. Nah, itu bisa. Oh iya, baik, Bu. Oke ya. Dan selanjutnya pertumbuhan investor. Oke. Di sini Mbak Kuni menyampaikan nggak terkait peneliti yang terdahulu pernah ngebahas terkait ini? Yang fenomena ya, Bu? Mm-mm. Ada ya? Belum ada sih, Bu. Oh, belum ada. Nah, kalau bisa Mas, saran Ibu minimal satu aja disampaikan. Atau jurnal boleh, ya, penelitian juga boleh. Itu disampaikan. Nah, dengan adanya penelitian terdahulu itu, makanya peneliti masih merasa penasaran gitu, seperti apa dalam pengaruh ini bla 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 bla. Nah, gitu ya. Oke, baik, Bu. Berarti nanti eh, yang ini juga ya, Bu, yang usia investor. Kalau kalau usia mah jangan dulu di sini. Ya, Hmm, jangan dulu di sini. Nah, kalau grafik iya. Nah, kalau bisa mah tabel tabel aja. Nah, tabelnya itu apa? Data yang diolah. Mbak Kun itu mengolah datanya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kemarin sih ini datanya ambilnya dari KSEI sih, Bu. Ini jadi datanya saya olahnya tinggal saya rapiin aja. Jadi ada grafik-grafik itu kalau dari sumber Kustodian Sentral Efek Indonesia ini. Nah, maksud Ibu bukan data yang sudah diolah Mbak Kuning, tapi data yang ada di penelitian terdahulu gitu. Oh, oke, Bu. Berarti dari data itu saya masukkan ke dalam bentuk tabel gitu ya, Tabel, Bu. ya, masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, dari data yang di atas itu nanti Mbak Kuni mau mengangkat kembali penelitian ini gitu, terkait apanya gitu. Nah, Oh, oke, Bu. karena untuk latar belakang ini yang piramid terbalik tadi ya, yang paling redaksinya yang paling banyak itu di poin 2-nya, bukan poin 1-nya. Kalau poin 2-nya kan permasalahan-permasalahan mengerucut terkait tentang tempat kita meneliti gitu. Iya. Nah, itu yang paling banyak nanti redaksinya Mbak Kuni. Oh iya, oke, baik, Bu. Nah, salah satunya Mbak Kuni bisa tuh masukin penelitian atau jurnal yang terdahulu. Ya, oke. Baik, selanjutnya, oke, ini undang-undang aparatur sipil, oke. Next, ke rumusan masalah. Oke, oke, batasan masalah. Kalau batasan masalah, Mbak Kuni, boleh nggak dipoinkan lagi gitu? Berarti didetailkan ya, Bu. Detail sih enggak, tapi dipoinkan. Dipoinkan itu misalnya batasan masalah kan itu sebenarnya terkait dari rumusan masalah. Ya, Iya. contohnya kan financial influencer ini.
Nah, Mbak Kuni pasti membatasin kan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait X2-nya. X2-nya itu berarti persepsi resikonya. Nah, apa yang Mbak Kuni batasin masalahnya di sana agar tidak melebar kemana-mana? Oke, yang ketiga berarti pengaruh terhadap keputusan investasinya. Nah, keputusan investasinya itu investasi apa nih? Sedangkan di sini apa untuk human-nya atau untuk orangnya juga atau untuk people-nya juga kan Mbak Kuni batasin ya. Hanya Gen Z Iya. ya. Nah, itu disampaikan di batasan masalah. Tapi per poin aja A, B, C, D gitu. Oh gitu. Oke, siap, Bu. Mm-mm. Biar mudah dipahamin aja Mbak Kuni. Oh iya. Dan mudah dibaca. Nah, ini kan ada nih ya, usia dari 18 sampai 28 tahun. Nah, itu per poin aja dibuat. Ya, Biar mudah dibacanya ya. betul. Biar mudah Oke, siap. dibacanya. Oke, tujuan penelitian. Tujuannya menganalisis seperti influencer terhadap keputusan investasi ASN. Oke, manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian kan ada dua ya Mbak Kuni ya. Ada teoristis, Iya. ada praktis. Manfaatnya kan ada dua. Ada manfaat teoristis, ada manfaat praktis. Oke. Nah, manfaat teoristisnya itu nanti seperti apa teori-teori yang disampaikan Mbak Kuni. Yang kedua, manfaat praktisnya itu dipoinkan lagi ada 3 poin. Bagi akademis, bagi perusahaan, dan bagi peneliti. Udah, itu aja. Oke, siap, Bu. Disesuaikan dengan buku panduan aja Mbak Kuni. Oke, siap, Bu. Ya sih kemarin kayaknya tidak ikutin buku panduan yang manfaat. Ya, oke, kita lanjut ke metode penelitian. Oke, jenis penelitian. Oke, sumber dan jenis data. Nah, ini juga sumber dan jenis data ya. Nanti rencananya Mbak Kuni pakai aplikasi apa? Untuk olah datanya ya, Bu? Ya, SPSS mungkin, Bu, nanti. SPSS. Nah, untuk pengolahan data sebenarnya kan ada 3 ya. Ada Strata, ada SPSS, dan ada Smart MPLS. Nah, silakan Mbak Kuni nanti merasa friendly dalam aplikasi itu yang mana, gitu ya. Oh ya, saya coba So, dulu, Bu. Tapi kemarin kan pernah tugas akhir untuk D3-nya. Kemarin olah datanya pakai SPSS sih, Bu. Tapi nanti saya coba yang pakai Smart BLS atau yang lain tadi. boleh, boleh. Tapi nanti biar tidak apa namanya wasting time gitu ya, maksudnya hilang waktu karena mencoba-mencoba, sudah dipermanenkan aja gitu, difixkan aja Mbak Kuni mau pakai apa gitu ya. Nah, Oke, nanti siap, Bu. di sini sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data ini kan ada dua, ada primer dan ada sekunder ya. Nah, primernya itu nanti Mbak Kuni sampaikan di sini. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi berapa. Nah, gitu. Itu yang primernya. Nah, untuk yang sekundernya, nanti Mbak Kuni seperti apa dalam penelitian ini gitu. Oke, siap, Bu. Ya, nah hipotesis. Hipotesis, oke. H1, H2, dan Y-nya H3. Oke. Teknis analisis data. Nah, teknis analisis data ini disampaikan SPSS ya di sini ya Mbak Kuni ya. Iya. Nah, teknis analisis data ini redaksinya ya pengaruh pengaruh variabel X1 terhadap Y-nya seperti apa itu disampaikan di teknis analisis data.
Dan selanjutnya pengaruh X2 terhadap Y-nya atau pengaruh variabel X2 terhadap Y-nya seperti apa. Dan nantinya dengan adanya Y-nya itu seperti apa. Nah gitu. Oke, siap, Bu. Oke. Sudah bab 2? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nanti dirapiin ya Mbak Kuni. Iya, ini masih ini Ah, yang ada yang salah sih tadi tabel-tabelnya di bab 2 juga. ya nggak apa-apa. Nanti tinggal dirapiin aja. Selanjutnya bab 2. Oke, tinjauan teori manajemen keuangan. Oke, investasi digital. Oke, ada jurnalnya ya terdahulu ya. Keputusan investasi. Oke, lanjut. Generasi Z. Oke. Risiko dan kita dalam manajemen keuangan. Oke. Ya, persepsi risiko dalam investasi ya oke. Selanjutnya pengaruh informasi dan media sosial dalam investasi. Oke. ASN boleh. Boleh deh dimasukin. Boleh selanjutnya penelitian Bu, izin boleh bertanya nggak, Bu? Ya, boleh. Kira-kira yang Kementerian Keuangan saya masukkan nggak ya, Bu? Gak usah, ini aja. Ini oke. ASN-nya aja, pegawai negeri sipilnya aja. Oke, Soalnya siap, Bu. kalau Menteri Keuangan itu berarti kan luas ya. Eh, iya sih Kementerian Keuangan. Iya sih jadinya luas sih. Jadinya luas. Oke, selanjutnya penelitian terdahulu. Bu izin baru masukin 7, belum saya Oh, masukin semua. 7. Ya udah nggak apa-apa, kan ada 10 ya, udah ada ya. Sudah ada, Sudah. Bu. Sudah sampai 15-an sih, Bu. Cuman Oke. kurang masukin saja. 10 aja Mbak Kuni. Oke. Ada metode analisis datanya nggak ada? Ada nggak ya? Metode analisis data. Analis data. Paling atas, coba paling atas lagi. Oh, ya. Metode analis data, Mbak Kuni. Oh, Yang di, kurang tabelnya kurang ya, Bu? enggak, kolomnya benar, ada 5 kolom. Jadi nama Iya. penelitian, judul penelitian, metode penelitian itu metode analis data. Oh ya, oke, maaf. Mm-mm. Ya, tuh, kesamaan variabel, oke. Oke, lanjut. Kerangka konseptual, lanjut. Bu izin ini gambarnya salah sih, Bu. Kurang kotak besar gitu di antara X1 dan X2. Oh iya, belum komplit aja gitu ya. Iya. Sudah ada sih gambarnya, tapi belum komplit. Boleh nanti Iya. dilengkapin aja ya, dilengkapin aja. Oke, siap, Bu. Lanjut ke hipotesisnya. Hipotesis, lanjut pengaruh finansial, oke. Nah, ini nih yang perlu Ibu perhatikan nih, yang poin A-nya, pengaruh finansial investor terhadap keputusan investasinya. Oke, itu X1 terhadap Y-nya. Selanjutnya, X2 terhadap Y-nya ada ya. Oke, keren Mbak Kuni. Oke, pengaruh finansial influencer representasi. Oke. Selanjutnya, kerangka penelitian. Coba ke bawah, kerangka penelitian. Lihat. Kerangka penelitian. Mulai, oke. Mbak Kuni ini pakai flowchart kan? Gimana, Bu? Kerangka penelitiannya pakai flowchart ini ya? Iya, Bu. Pakainya apa ini?
Sebenarnya ini kalau yang kerangka penelitian saya ikut berdasarkan referensi penelitian skripsi eh, tingkat atas sih Bu Ya. sebelum-sebelumnya. Ya, ini pakai flowchart Mbak Kuni. Jadi maksud Ibu tuh nanti ketika Mbak Kuni di sidang, kalau misalnya ditanya oleh penguji, ini mau pakai flowchart karena memang kerangka penelitian itu harus wajib memakai flowchart. Ya, Oh, oke siap Bu. Eh, oke, selesai. Oke, selanjutnya udah, Sudah habis Bu. udah. Oh, tinggal bab 3 ya. Oke, Iya. Mbak Kuni, menurut Ibu yang bab 2 tuh aman ya? Oke siap. Bab 2-nya aman ya, sudah sesuai dengan buku panduan ya. Dan peneliti terdahulunya juga kalau Mbak Kuni sudah ada ya tinggal dimasukin aja. Ya, dan Mbak Kuni saran Ibu lanjut ke bab 3 ya. Oke siap. Nah, kalau Sama saya mis benarkan yang bab 1 yang kurang-kurang Bu. Nah, tinggal bab 1 tadi aja sedikit di latar belakang. Nanti intinya di latar belakang itu piramid terbaliknya yang nomor 2 yang dibanyakin gitu, redaksinya yang nomor 2 yang dibanyakin. Karena itu kita Oke, siap Bu. bercerita gitu ya, bercerita terkait objeknya, objek dari penelitian yang kita lakukan. Siap Oke, Bu. Oke, Mbak Kuni, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu izin bertanya Bu. Untuk yang ini terkait penilaian terdahulu ini sebenarnya metode analisis datanya boleh nggak Bu kalau misal ada yang kualitatif? Apa harus kuantitatif semua? Kalau bisa mah sama. Saran Ibu mah sama semua, kuantitatif semua. Kuantitatif aja ya Bu? Iya, betul ya. Hmm, oke siap Bu. Berarti nanti saya hilangkan saja ini. Cuman kalau Mm-mm. misal di dalam di sumber data itu terkait jurnal gitu nggak apa-apa kan Bu? Maksudnya di dalamnya ada metode kualitatifnya. Nggak apa-apa kalau itunya mah. Tapi kalau misalnya penelitian terdahulu ini harus satu istilahnya itu Metode. harus satu pernyataan gitu. Harus konsisten. Nah, harus konsisten. Jadi kalau peneliti itu harus konsisten. Jadi konsisten itu artinya dari judul sampai bab 5 itu harus konsisten apa yang mau kita teliti. Oke siap. Setiap bab itu tidak mungkin terpisah-pisah gitu. Pasti terintegrasi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, seperti itu, Mbak Kuni. Ini juga gitu, yang peneliti terdahulu harus konsisten. Jadi konsistennya itu letaknya di mana? Letaknya di peneliti gitu. Itu ya. Oke siap Bu. Oke, ada lagi Mbak Kuni? Sudah sih Bu. Cukup ya. Mulai ya Mbak Kuni ya, nanti di Februari daftar sidang ya. Siap Bu, saya kebut Bu. Kebut ya. Nanti kalau misalnya sudah bab 4, ya bab 4 nanti Mbak Kuni bisa daftar sidang. Atau nanti kalau misalnya sudah selesai bab 3 dan lanjut bab 4 aja. Nah, nanti selanjutnya Ibu ngeceknya nanti by Mbak Kuni nanti share di Google Drive aja. Nanti kabarin Ibu aja, Ibu cek. Oke, Mbak Kuni daftar sidang. Sip. Daftar sidang gitu ya. Oke, siap Bu. Oke. Saya kebut dulu bab 3 Bu, insya Allah Oke, minggu depan. boleh. Boleh. Silakan. Ya. Oke, baik. Ada Baik, lagi Mbak Kuni? Cukup? siap. Sudah Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih ya Mbak Kuni ya. Baik, sama-sama. Bu, izin saya screenshot ya Bu. Boleh, silakan. Baik Bu, sudah Bu. Oke, sip. Oke, makasih ya Saya Mbak Kuni stop ya. share. Baik, terima kasih juga Bu. Oke, baik Mbak Jasmine. Silakan. Ya, izin Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Mbak Jasmine? Alhamdulillah Ibu. Ibu gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Duh, lama Agak nih serak nggak dikit ya Bu. bimbingan nih. Iya betul.
Oke, kita Oke. kebut ya, Mbak Jasmine ya. Ya, bismillah Siap Bu. ya dikebut ya. Februari sidang ya. Insya Allah. Oke, Ini di recordnya dari Ibu ya Bu ya? ya record dari Ibu. Yes. Izin share screen ya Bu ya. Ya, boleh. Hmm. Untuk yang dari apa sudah terlihat Ibu? Izin. Sudah, Mbak Yasmin. Kemarin kan untuk yang pertemuan yang sebelumnya sempat ada eh, perubahan judul ya Bu ya, untuk menghilangkan yang ter return tax return itu. Nah, ini udah saya perbaiki di judulnya Ibu. Terus juga Ini di Mbak Yasmin, ini judul baru ya, ya? Enggak ya? iya judul baru Bu. Yang Maksud, kemarin kan sudah direvisi ya Bu ya. oke. Oke, lanjut. Kalau judul baru berarti eh, berarti perubahan juga loh di latar belakang ya. Oh enggak Bu, maksudnya judul barunya itu ada ada variabel yang tidak diikutkan di judul karena menurut Ibu terlalu panjang dan Oh ya. terlalu ya. Karena kemarin tuh kalau nggak salah ada 4 variabel ya, Mbak Betul ya Yasmin ya. Bu. Oh iya. Sekarang dikurangin aja ya variabelnya gitu ya. Iya Bu. Jadinya finalisasinya seperti ini Bu untuk Saking judulnya. lamanya nggak bimbingan Mbak Yasmin, jadi Iya kebanyakan Bu. judul kali di kepala Ibu ya. Boleh deh. Lanjut. Oke, siap. Terus juga untuk ini saya sudah coba untuk sampai ke bab 3 Bu. Nanti Hmm, kita keren. lihat ya Bu ya. Boleh. Bagus. Untuk pendahuluan tadi kemarin untuk dari berdasarkan pertemuan yang sebelumnya itu untuk memperbaiki apa namanya piramida terbaliknya ya Bu ya. Ibu minta Oh, untuk menambahkan fenomena globalnya. Nah ini coba saya tambahkan untuk fenomena globalnya untuk di tingkat satunya. Setelah itu untuk di tingkat duanya Ibu minta untuk fenomena di Indonesia-nya sendiri, fenomena bibit di Indonesia, dan apa namanya, kira-kira apa namanya, penggunaan aplikasi bibit sendiri di Indonesia itu bagaimana gitu. Tapi jadinya untuk latar belakangnya jadi panjang banget itu Bu. Gimana ya Bu ya? ya Apa nggak masalah? nggak apa-apa Mbak Yasmin. Kalau Hmm. misalnya latar belakangnya itu yang paling banyak itu di piramid terbaliknya nomor 2. Hmm. Jadi piramid terbalik nomor 2 itu terkait tentang objek penelitiannya. Berarti itu yang dibanyakin gitu. Oh ya, Boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu Mbak Yasmin. oke Bu. Jadi ini masih memang banyak di piramida keduanya. Terus untuk yang di piramida ketiganya ini lebih ke demografis pengguna bibitnya terkait masalah spesifik bibit, terus apa namanya perilaku investornya sendiri bagaimana. Sebentar Mbak Yasmin, Oh iya, sampai halaman berapa nih? Latar belakang ya? sampai halaman 16 Bu, makanya itu panjang banget. Enggak, latar belakang sampai berapa halaman? 16 Bu. Ini terakhir di sini. Enggak, dari latar belakang aja. Kalau 16 kan tadi dari judul berarti kan, dari cover kan. Oh iya, betul betul Latar betul. belakangnya aja berapa halaman? Latar belakang Latar belakang dari aja. halaman 4 sampai
17. Oh, berarti lumayan ya latar Iya belakangnya. itu Bu, makanya Boleh saya nggak juga dikurangin aja? boleh sih Bu. Cuman Dikurangin saya aja ya. bingung. Dikurangin aja. Saran Ibu dikurangin aja. Karena nanti kalau terlalu banyak pun, nanti Ibu khawatir melebar. Iya itu. Penguji nanti melebar gitu. Ya, nanti saran Ibu Oke, dikurangin aja. Oke, siap lanjut kita. kita ke rumusan masalah ya Bu. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sebelumnya itu kan ada 6 Bu. Nah ini sesuai dengan saran Ibu, saya persingkat menjadi 4 rumusan masalah. Itu juga dengan batasan masalahnya. Oke. Batasan masalah, saran Ibu, Mbak Yasmin, batasan masalah ini langsung aja per poin apa batasannya. Jadi maksud Ibu gini, maksud ini kan batasan masalah ya. Iya. Nah, 1.3.1 fokus penelitian. Langsung Iya. aja fokus penelitian itu apa? Oh, ini. Jadi misalnya langsung ke variabel independennya gitu ya Bu ya. Langsung Oke, aja. oke. Jadi jangan dibagi lagi. Kalau ini kan Mbak Yasmin bagi lagi nih, fokus penelitian, terbagi lagi gitu ya. Terus selanjutnya lokus penelitian, terbagi lagi gitu ya. Oh, Jangan oke. gitu kebanyakan. Siap, siap, Bu. Siap. Ya, dipersingkat aja langsung aja ya. Lokusnya apa, fokusnya apa, nanti tembusnya apa. Udah gitu aja. Oke, lanjut kita ke tujuan penelitian. Oke. Ya, seperti inilah Mbak Yasmin, seperti tujuan penelitian gini gitu. Jadi langsung aja to the point gitu satu apain. Karena kan memang ini hanya baru bab 1 ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat teoristis, lanjut. Manfaat praktisnya ada akademis. Nah, nih, ini saran Ibu dipisah aja. Eh, dipisahnya itu, ini kan ada manfaat praktis ya. Nah, manfaat praktis ini dibagi 3 aja. Tidak usah terlalu, narasinya tidak usah terlalu banyak. Yasmin, dibagi 3, bagi akademis, bagi perusahaan, bagi peneliti. Udah, itu aja. Oke, oke, oke. Berarti nggak pakai kalimat naratif seperti ini ya Bu ya? Nggak usah. Oke, selanjutnya metode. Oke, ada jenis penelitian, ada sumber dan jenis data. Sumber dan jenis datanya. Coba ke bawah lagi. Sumber dan nah, ini juga nggak usah disampaikan, Mbak Yasmin, Yang mana Bu? di eh, jenis penelitian ya. Coba ke atas lagi. Lagi. Nah, nih, ini kan ada metode penelitian. 1.6.1-nya ini disampaikan saja jenis penelitian yang mau diteliti oleh Mbak Jasmine itu seperti apa. Tidak usah disampaikan terkait dengan teorinya. Itu di bawah kan ada teori itu. Halo?
Oke, Ibu kelempar ya. Iya, Bu. Nah, oke. Mbak Yasmin, ini kan jenis Iya. penelitian, tidak usah terlalu, redaksinya tidak usah terlalu banyak, ya. Mm-mm. Ya, juga di akhir itu ada penelitian di situ, ada penemuan, ada teori ya. Iya, Bu. Di akhir itu nggak usah aja Mm-mm. ada gitu. Nah, nih, Ini nggak usah ya, Bu ya. nggak usah. Nanti dikurangin aja ya di jenis penelitian ini. Oke, dan selanjutnya sumber dan jenis data, data primer. Oke, data primer dikumpulkan meliputi data literasi. Ini, oke, ada disampaikan nggak memakai aplikasi apa? Peneliti memakai aplikasi apa di data Ada, primer? Bu. Oh, Di data primer, saya tapi ada nggak? nggak ada, Bu ya. Saya taruhnya tadi di Pasti taruhnya di metode. teknis ini ya, teknis analis Iya, data ya. tesnya ini. Heeh. Oh, pakai stata ya. Iya, Bu. Tapi saya masih bingung, Bu. Takutnya nggak familiar, nanti malah tambah menambah durasi untuk menurut Ibu tetap menggunakan Stata atau SPSS ya, Bu ya? Nah, kalau Ibu mah sebenarnya kembali lagi ke Mbak Jasmine ya. Mbak Jasmine tuh familiarnya apa? Yang lebih dapat cepat paham itu apa? Stata kah atau SPSS? Nah, Ibu kembalikan lagi ke Mbak Yasmin, silakan. Itu pilihan gitu ya. Atau sekalian aja Smart MPLS gitu. Kan ada 3 tuh. Iya, Bu. Gak apa-apa. Kalau Mbak Yasmin mau SPSS juga nggak masalah, Ibu. Nah, Mm-mm. untuk menyampaikan menggunakan aplikasi apanya itu di sumber dan jenis data yang ada di data primer. Nah, di sini menyampaikan itu di sini ya. Di kalimat pertamanya begini, Bu. Boleh. Atau kalimat terakhir juga boleh. Ya. Nah, ini kan masih posisinya masih stata ya Mbak Yasmin ya. Eh, Hati-hati aja, jangan sampai statanya nggak dihapus, tapi menggunakan SPSS gitu. Iya, siap, Bu. Siap. Saya tandain. Nah, oke, sekundernya oke. Ya, JK selanjutnya di teknis analisis data. Nah, teknis analisis data ini kita menyampaikan pengaruh variabel X1 terhadap Y-nya, pengaruh variabel X2 terhadap Y-nya, pengaruh Y-nya sendiri seperti apa. Nah, itu di teknis analisis data. Tapi dia berupa redaksi paling hanya 2 paragraf aja, Mbak Yasmin, gitu aja. Ya, Bu. Oke ya, kita lanjut ke bab 2. Oke, teori, dan juga ada literasi keuangan. Oke, apalagi teorinya? Toleransi risiko, keputusan investasi, oke, tingkat pengembangan investasi, penelitian terdahulu. Oke, terkait teori, Mbak Yasmin, Ya, Bu. ada semua ya? Sesuai Insya ini Allah. ya, Iya, sesuai judul ya, ada semua ya? Ada iya, nggak kan ada semua? 4. Insya Allah Heeh, udah semua, Bu. Akan ada ada ya. 4. X1, X2 sama Y-nya ada ya? Ya. Oke. Sip, penelitian terdahulu. Ah, oh, penelitian terdahulu, metode, Mbak Yasmin. Peneliti dan tahun, judul penelitian, metode analis data. Kolom ketiga kali ya, metode analis data ya.
Jadi Lanjut hasil terbalik ya, Bu? penelitian, kebalik. Oh, oke, Bu. Peneliti, judul penelitian, terus metode analisis Mhm. data, terus hasil penelitian, selanjutnya variabel persamaan. Itu paling terakhir ya, Bu? Ya, Variabel. variabel. Oh, Ya, nanti disesuaikan aja ya dengan buku panduan ya. ya, Bu. Tapi memang harus sesuai gitu Mbak Yas. Soalnya Iya, kalau misalnya kayak gini kan sebenarnya jadi acak ya. iya, Bu. Mm, Ibu nanti khawatir apa penguji itu melihatnya jadinya acak gitu. Padahal Hmm, semua semua apa namanya sesuai template padahal gitu. Tapi karena mhm. ini acak jadi dikira nggak sesuai template. Kalau nggak salah sih sebenarnya variabel itu dengan ya, Bu? Mm-mm. Boleh nggak apa-apa di itu aja nanti disesuaikan aja dengan panduan. Oh, iya, Dan iya. ini berapa penelitian terdahulunya Mbak Yasmin? Saya baru masukin 10 sih, Bu. Oh, 10. Cukup, 10 Oh, cukup. cukup. Oke, Cukup. silakan. Sudah 10 aja Mbak Yasmin. Nggak usah Oke. nambah lagi nanti meluas. Ibu Iya, khawatir betul, Bu. tambah meluas. Oke, aman. Lanjut kita ke kerangka oh, konseptualnya. Oke, indikatornya ada ya. Iya, Bu. Nah, oke, indikator. Oh ya, saran Ibu, Mbak Yasmin, Hmm, di kerangka konseptual ini ya, jadi Mbak Yasmin tuh harus konsisten. Konsistennya itu kan sebagai peneliti ya. hmm, Contoh misalnya indikatornya di X1-nya itu ada 5 ya. Nah, hmm. berarti di X2 indikatornya juga ada 5. Nah, pengaruh Oh, terhadap Y-nya juga ada 5 gitu. hmm. Di ini ya, Bu, ya, keputusan investasi. Betul. Nah, kalau misalnya Mbak Yasmin, kan itu tuh keterkaitannya integrasi ya. X1, X2 Mhm, terhadap Y itu kan integrasi. Ya. mhm, Nah, kalau misalnya Mbak Yasmin cuma ada 3 poin indikatornya, berarti mhm, rata-rata 3 aja gitu. mhm, Kalau misalnya 5, berarti 5 rata-rata gitu. Sampai nanti Y-nya juga 5 indikatornya. Gitu Mbak Yasmin. hmm. Ya, Bu. Z-nya juga berarti 5 ya, Bu, ya? 5, betul. Biar dia Hmm. nggak pincang gitu loh Mbak Yasmin. Iya, Bu, siap. Oke, kita lanjut ke hipotesis. Ini hipotesis lanjut. Izin, Bu, bertanya. Nah, hipotesisnya udah nih gini aja. Tadi Ibu kira ada lagi. Iya, kan tadi untuk rumusan masalah itu kan tadi dibatasi sampai 4 ya, Bu, tadi ya. Mm-mm, Berarti kan betul. hipotesisnya 4 ya? Nah, Atau hipotesis Bu? ini, Mbak Yasmin, kita harus Mhm, menyampaikan setiap X1-nya seperti apa. Maksud Ibu gini, kan itu pengaruh X1 terhadap Y. Apa? Gitu. Itu mhm, hipotesisnya tuh. Selanjutnya, mhm, pengaruh X2 terhadap Y. Apa? Gitu. mhm, Jadi per item, kalau di hipotesis di bab 2 ini per item, Mbak Yasmin. mhm. Ya, Bu, ya, Bu. Jadi kalau misalnya ini eh, mengikut ke kerangka konseptualnya juga nggak, Bu, kalau hipotesis? Misalnya di kerangkanya itu indikatornya 5, terus juga hipotesisnya juga minimal 5. Gitu ya. Sudah pasti mengikut, sudah pasti mengikut. Artinya indikator keseluruhan ya, bukan satu-satu indikator. Indikator Hmm. keseluruhan. Jadi istilahnya rangkuman. Rangkuman dari X1 itu, rangkuman dari X2 itu terhadap Y-nya seperti apa di hipotesis ini kita sampaikan. Hmm.
Gitu. Nah, hipotesis ini nanti misalnya redaksinya nih ya, Mbak Yasmin, misalnya hipotesis adalah berdasarkan teori bla 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 bla. Nah, selanjutnya pengaruh X1 terhadap Y-nya apa? Bla 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 bla. Dan selanjutnya pengaruh X2 terhadap Y-nya apa? Bla 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 bla. Nah, artinya memang hipotesis ini penyampaian kita di kriteria konseptual ini gitu. Hmm. Dasarnya dari sana gitu. Hmm. Ada batasannya nggak Bu? Misalnya harus berapa atau Enggak, berapa? berarti cuman, Nggak kan ada. Mbak Yasmin cuma 3 variabel. Iya. Sesuai dengan rumusan masalah, berarti cuma 3 aja. Hmm. Ya, Bu. Oke ya. Ini nanti mungkin hipotesis ya harus direvisi ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kerangka, ini Mbak Yasmin. Kerangka penelitian ini eh, Harus flowchart ya, Bu ya. ya harus flowchart. Iya, masih manual. Sebentar, ini sebelahnya apa? Sebelahnya apa nih? Gimana nih maksudnya? Ini saya belum selesai edit sih Bu. Seharusnya ini dari mulainya terus baru selesainya di sini. Hmm, sebenarnya yang flowchart itu justru yang sebelahnya gitu ya. Mm-mm. Yang flowchartnya. Oke, berarti nanti yang yang analisis data stata uji asumsi itu nggak ada ya, Mbak Yasmin ya. Mm-mm. Nah, ini nggak ada ya. Apa- Yang ada tuh di sebelahnya ya gitu ya. Yang seharusnya melanjut ke bawah sini Bu. Cuman ini saya belum selesai edit kemarin. Oh, gitu. Ya, Oke, boleh, boleh, boleh. Silakan aja, tapi sesuai pakai flowchart ya. ya siap Bu. Silakan aja. Oke, lanjut. Berdasarkan masyarakat. Ya, ini berarti penjelasan dari flowchart ya, yang di Iya Bu. bawah. Oke, lanjut. Ini kan starter. Ini Mbak Yasmin hati-hati nih, karena Ibu Iya, lihat semuanya udah menggunakan stata nih. iya siap Bu. Bismillah Bu. Oke. Oke, lanjut ke bab 3 kali ya, sudah selesai ya. Ya. Model penelitian. Oke. Nah, sebentar Mbak Yasmin. Di model penelitian, Mbak Yasmin, ini kan memang ada X1, X2-nya ya. Mm-mm. Bisa nggak di sini disampaikan terkait yang namanya, sebentar. Eh, ada yang namanya perumusan, Mbak Yasmin, di metode Rumusan. penelitian. Hmm. Ada yang namanya perumusan. Perumusan itu seperti kerangka konseptual. Hmm. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, jadi perumusan itu seperti kerangka konseptual. Nanti di situ X1-nya apa, X2-nya apa, dan terhadap Y-nya gitu. Berarti bikin flowchartnya lagi ya Bu ya. Tidak usah berupa flowchart sih, hanya Oh, seperti ini aja, seperti kerangka konseptual aja, kayak gitu aja. Oke ya. Oke, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian. Ya, kalau bab 3 kan Ibu tuh udah merasa aman sebenarnya, karena kan ini tentang perusahaan ya.
Mhm. Kalau di diploma itu sejarah singkat perusahaan, nah itu di bab 3. Mhm. Oke, objek dan subjek penelitian. Lanjut. Sumber data, oke. Primer sekunder, oke. Lanjut, populasi dan sampel. Oke, lanjut. Oh, nanti Mbak Yasmin ada 100 responden ya? Insya Allah iya Bu. Oke. Eh, Apakah kurang atau ada batasannya Bu? enggak. Kalau untuk responden sih tidak dibatasin. Lebih banyak, lebih bagus sebenarnya kalau responden itu. Ya, Bu. Amannya berapa Bu? 100? 100. Amannya 100. Kalau misalnya nanti 100 itu juga, Bu, saya itu udah usaha Bu, tapi dapatnya hanya 75 gitu ya. Iya Bu. Dari 100 responden. Boleh nggak? Mhm. Boleh. Hmm. Gitu. Asalkan jangan seperti ini. Kita menyampaikan ke 100 responden ya. Mhm. Tapi tiba-tiba ada 110 respondennya gitu kan nggak lucu ya. Hmm. Ja- Nah, kalau Jadi misalnya jadi eh, ada rada aneh aja. Kita ada 100 responden tapi yang menjawab ada 110, berarti kan ada dobelan di sana ya. Ada double data dong gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, terkecuali tadi ada 100 responden, berarti tapi yang menjawab itu ada 75 orang, 80 orang gitu ya. Nah, itu mungkin masuk akal gitu. Nah, artinya sisanya itu nanti kemana? Itu harus ada jawabannya, Mbak Yasmin. Sisanya itu kemana? sisa yang belum belum masuk di 100 itu ya Bu ya, misalnya Ya, cuma dapat 80. Nah, 20-nya itu sisanya kemana itu harus betul. dijelaskan ya Bu ya. Betul, itu juga harus disampaikan. Nah, Hmm. apakah misalnya respondennya malas ngejawab gitu ya, atau seperti apa? Gitu. Hmm. Berarti kalimat ini nggak perlu ya betul. Untuk motivasi error dan meningkatkan hasil target sampai ditetapkan sebanyak. Gak usah lah, gak usah ada kalimat itu. Gitu. Berarti kalau Udah misalnya aja. targetnya 100 ya Bu. Ya, Kalau jadi misalnya hmm, jadi konsisten aja Mbak Yasmin. Targetnya 100 ya gitu. 100 gitu. Jadi jangan ada penawaran lagi tuh di sini gitu loh. Penawaran misalnya Mbak Iya Yasmin sih, ada Bu. 150 kan penawaran tuh namanya ya. Menawar Iya lagi. sih, Bu. Eh, eh. Nah, kalau misalnya nggak mencapai 100 nih Bu ternyata. Hmm. Terus misalnya butuh 20 lagi. Nah, misalnya ambil dari top survei gitu yang survei berbayar itu apakah diperbolehkan Bu? Tergantung Mbak Yasmin itu kuesionernya apa? Kuesionernya sama atau berbeda gitu ya. Tapi kan Kuesioner di yang sini sama. kuesioner yang sama itu boleh-boleh aja. Mhm. Artinya dengan berbeda people ya, gitu ya. Mhm. Atau Soalnya berbeda saya berbeda aplikasi Mbak Yasmin. iya eh, kan otomatis berbeda cara penyampaiannya ya Bu. Misalnya kalau untuk yang responden yang 80-nya misalnya saya bagikan secara langsung. Nah, kalau misalnya yang sisanya itu kan saya menggunakan jasa pihak ketiga misalnya. Itu apakah diperbolehkan Bu? Nah, kalau itu nanti Mbak Yasmin dikategorikan nggak konsisten tadi. Itu. Nah, sekarang kan berarti Pak Yasmin 100 responden itu untuk yang memakai aplikasi Bibit kan, gitu ya. Iya. Mhm. Nah, sesuai sama itu aja saran Ibu Iya, mah. maksudnya tetap tetap tentang aplikasi Bibit, Ya. tapi cara memperoleh respondennya itu yang berbeda itu. Mm-mm. Jadi ada aplikasi Top Survey gitu Bu. Jadi dia bisa memberi responden yang bisa membantu untuk mengisi responden kita gitu Bu. Kuesioner yang kita Oh punya. bisa, itu bisa. Kumpulan. Artinya Oh iya. nanti bisa. Artinya nanti Mbak Yasmin jangan sampaikan
pas diuji nanti ya, pas diuji sidang itu nggak usah disampaikan gitu. Oh iya, siap, Bu. Pokoknya 100 responden udah 100 responden aja gitu. Oke, Terlebih siap, itu Bu. misalnya Mbak Yasmin memakai pihak ketiga tadi ya, Mhm, itu kan mhm. teknis ya kita ya, itu kan teknis memakai Iya. pihak ketiga itu silakan nggak apa-apa. Mhm. Artinya masih memakai aplikasi yang sama gitu ya, memakai aplikasi Iya. Bibit ya. Oke, boleh silakan. Siap, Bu. Oke, lanjut definisi variabel. Tabelnya ini ya. Mm-mm. Ini berjalan aja ya Mbak Yasmin ya. Ada yang Bu. kurang-kurang berjalan aja. Mhm. X2-nya oke. Oke, lanjut. Yang penghafal yang digunakan questionnaire online. Oh Mbak Yasmin ini disebarkannya melalui WhatsApp, Telegram, sama Twitter. Eh, tadinya sih semuanya Telegram di komunitas Bibit gitu, Bu. Tapi saya masih agak ragu. Mm-mm. Tapi Keraguannya kayaknya sih apa? lewat, takutnya melebar aja sih, Bu, Iya, kuesionernya. Mhm. saran Ibu juga gitu. Oh iya, siap, Bu. Kalau bisa mah media sosialnya itu apa? Misalnya WhatsApp. Artinya di sini disampaikan nanti Mbak Yasmin WhatsAppnya itu ada WhatsApp memakai aplikasi Bibit gitu ya. Hmm, Nah, artinya disebarkan untuk kuesioner itu ya di WhatsApp grupnya itu aja gitu. iya, Nah, itu gitu aja lebih baik. siap, Bu. Oke. Nah, nih hati-hati nih Stapa ya. Siap, Bu. Juga oke, instrumen, oke. Analisis jalur, uji hipotesisnya nanti, oke. Lokasi penelitian, oke. Selanjutnya, udah ya? Siap. Sudah. Insya Allah, Bu. Oke. Itu daftar pustaka. Oke. Lokasi dan waktu penelitian, oke. Ini rencananya lokasi dan waktu penelitian Mbak Yasmin pakai tabel atau enggak? Enggak, Hmm, kayaknya enggak, Bu. enggak ya. Apakah baiknya dalam bentuk tabel, Bu? Kalau tabel sih sebenarnya kan bukti pendukung aja ya. Mhm. Bukti pendukung aja. Tapi eh, kita kembalikan lagi ke panduan aja. Kalau Oh iya, siap. misalnya ada, silakan dibuat. Tapi kalau untuk penyempurnaan, sebenarnya kan bukti pendukung itu untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan. Nah kalau misalnya mau dibuat juga nggak apa-apa demi penyempurnaan tugas akhir ini gitu. Jadi lokasi dan waktu penelitian nanti waktu penelitiannya aja ya. Misalnya waktu penelitiannya yang pertama itu pengajuan proposal dulu gitu kan. Terus bimbingan, terus eh, apa namanya proses bimbingannya, terus TA-nya kapan, gitu. Itu boleh, bisa. Itu sempurna namanya, Mbak Yasmin. Oke, baik Mbak Yasmin. Ini Ibu approve ya yang bab 3 ya. Siap, Bu. Approve. Alhamdulillah. Nanti sebelum Mbak Yasmin em, kuesioner, sebelum nanti disebar luaskan, boleh nanti di Japri Ibu mau lihat dulu kuesionernya seperti apa. Mhm. Ya, mungkin Ibu nanti ada saran atau ada tambahan atau ada kurang yang dikurangin gitu ya. Iya, Bu. Dan selanjutnya mungkin Mbak Yasmin, oke nih boleh bab 4, dan nanti di Februari bisa maju sidang. Ya, Bismillah. Ya, Bismillah. sedikit lagi nih, sedikit lagi semangat. Ya, Bu. Oke, sip, sip. Nah, baik Mbak Yasmin, ada lagi kita diskusikan. Nanti ini izin saya upload di Facebook, Bu, ya. Boleh, boleh. Yang ya, itu aja sih, Bu, insya Allah. Sip, udah oke ya. Yang tadi aja yang kita revisi ya, sedikit. Di bab 1 sedikit direvisi ya. Selanjutnya nanti di bab 2 tadi.
Dan di bab 3 juga hanya sedikit aja tadi ya. Hampir nyaris tidak ada juga ya di bab 2. Bab 3. Bab 3 juga ada ya tadi ya. Ya, yang format. Yang rumus ya. Mhm. Oke, nanti jangan lupa disiapkan diisi ya bimbingan Oke. kita hari ini. Mudah-mudahan nanti Mbak Yasmin di akhir Januari bab 4 udah selesai dan di awal Februari itu udah daftar sidang. Ya, Ya, Bu. oke, Amin, sip. insya Allah. Semangat ya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.